Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, mata kuliah Fisika Dasar 2A kelas 38. Di sini kami akan mempresentasikan hasil research based learning yang berjudul pengukuran diameter serat alami dengan metode difraksi. Outline yang akan kami bahas yang pertama adalah tujuan percobaan, prinsip percobaan, metode percobaan, perhitungan berdasarkan desain dan teori, pengolahan data, analisis, dan juga kesimpulan. Tujuan percobaan. Yang pertama adalah menentukan diameter dari serat alami dengan menggunakan teknik pengukuran optik, yaitu metode difraksi. Yang kedua, melakukan setup alat eksperimen fenomena difraksi, serta menganalisis diameter berbagai serat alami berdasarkan pola difraksi yang muncul pada layar. Prinsip percobaan. Metode difraksi ini dapat menentukan diameter dari serat alami. Metode yang digunakan adalah metode percobaan yang disertai dengan data-data hasil percobaan serta gambar pendukung. Prinsip percobaan ini adalah membandingkan nilai diameter serat alami hasil eksperimen dengan nilai teoretis hasil perhitungan. Selanjutnya, saya akan menampilkan bagian metode percobaan, yaitu A. Desain dan bahan. 1. Desain. Untuk membuat alat ini, kami menggunakan 3 bahan utama, yaitu styrofoam pink, karton kuning, dan juga kardus. Hal yang pertama kami lakukan adalah memotong styrofoam menjadi 3 buah persegi panjang, yang 2 diantaranya berbentuk serupa, yang nantinya akan digunakan sebagai statis serat alami, dan yang satunya lagi akan digunakan sebagai statis laser. Agar laser ini dapat berdiri dengan kokoh, digunakan styrofoam berbentuk segitiga yang direkatkan di masing-masing kaki dari statis. Selanjutnya, hal kedua yang kami lakukan adalah memotong kardus menjadi berbentuk persegi panjang, yang nantinya akan ada 3 buah lubang persegi panjang lagi di dalamnya sebagai tempat ditempelkannya serat. Cara menggunakan alat ini sangat sederhana, yaitu dengan memasukkan kardus yang telah ditempelkan serat ke dalam statis. Statis ini dapat digeser sesuai dengan serat yang dibutuhkan saat percobaan. Kemudian, saya akan memperlihatkan alat dan bahan yang digunakan serta biaya yang dikeluarkan. Kami hanya mengeluarkan biaya pada pembelian laser dan juga styrofoam seharga laser 10.500 dan juga styrofoam 10.000. Sisanya adalah alat-alat yang sudah kami miliki, seperti serat alami, isi pensil mekanik, double tip, cutter, kertas HVS, karton, kardus. Sehingga biaya yang kami keluarkan hanya sebanyak 20.500. Metode percobaan, B. Prosedur percobaan dan cara kerja alat. Bagian pertama, setup alat percobaan. Langkah pertama yaitu siapkan kertas HVS sebagai media untuk menggambar pola pita terang dan gelap. Yang kedua, atur jarak antara laser dengan kertas sekitar 6,6 meter. Yang ketiga, tempatkan penyangga objek difraksi dengan jarak sekitar 10 cm dari laser. Yang keempat, aturlah tinggi laser sehingga berkah sinar laser ada di tengah-tengah serat. Bagian 2, difraksi. Langkah pertama, arahkan laser ke tengah-tengah serat. Lalu amati pola difraksi yang terdapat pada kertas HVS. Langkah ketiga, kemudian gambar pola difraksi tersebut di kertas HVS. Kemudian ukur jarak antara pola terang utama dengan pola terang 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kelima, ulangi langkah 1 sampai dengan 4 dengan menggunakan serat jagung, kelapa, dan pisang. Perhitungan berdasarkan desain dan teori. Di sebelah kiri adalah desain alat yang kita gunakan untuk mengukur diameter serat. Dan kemudian berdasarkan prinsip Huygens, letak pola graf terang itu disimbolkan dengan d sin theta sama dengan m lambda. Dengan m ini adalah pola graf seberapa. Untuk aproksimasi jika d-nya itu jauh lebih besar daripada y, maka sin theta akan sama dengan tan theta, yaitu y per d. Jika kita substitusikan nilai sinnya, maka dapat d y per d sama dengan m lambda. Karena kita akan mencari nilai diameternya, maka samanya menjadi d sama dengan m, d besar lambda per y, dengan d kecil adalah diameter seratnya, m adalah pola graf keberapa, d-nya itu adalah jarak sinar ke layar, lambda itu adalah panjang gelombang, dan y adalah jarak dari terang pusat ke gelap ke m. Diukur dengan dari titik tengah terang pusat ke gelap tengah ke m. Lalu kita menggunakan D-nya itu sebenarnya 6,6 meter dan lambda sebesar 632 nanometer. Maka didapat nilai-nilai untuk zat yang kita gunakan sebagai berikut. Kemudian ditampilkan juga ada galatnya. Galat ini adalah selisih dari nilai perhitungan dengan nilai yang didapat berdasarkan alat yang digunakan di laboratorium. Untuk galatnya sendiri, pH itu sebesar 1,16%, kelapa 17,89%,
jagung 45,91%, dan pisang sebesar 19,90%. Berikut ditampilkan adalah regresi linear dari tiap syarat. Dapat dilihat bahwa titik-titik ini cukup dekat dengan garis regresinya. Namun ada perbedaan yang sangat signifikan di bagian regresi dari serat kelapa. Untuk alasan-alasan yang menyebabkan perbedaan antara perhitungan dan juga berdasarkan teori akan dijelaskan di bagian analisis dan pembahasan. Selanjutnya, pengolahan data, pengukuran diameter menggunakan mikroskop digital. Kami menggunakan mikroskop digital yang disediakan oleh Fisika Dasar untuk mengukur diameter serat-serat alami. Dapat dilihat, diameter serat kelapa sebesar 0,380 cm, diameter serat jagung sebesar 0,645 cm, dan diameter serat pisang sebesar 0,093 cm. Untuk bagian analisis, berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 5.1, diperoleh nilai diameter pensil melalui penghitungan variasi nilai M1-5 memiliki rata-rata sebesar 0,4942 dan memiliki nilai error sebesar 1,16% dengan perhitungan secara teori. Yang kedua, nilai diameter serat jagung melalui perhitungan variasi nilai M1-5 memiliki rata-rata sebesar 0,344. Nilai tersebut memiliki perbedaan sebesar 45,91% dengan perhitungan secara teori. Yang ketiga, nilai diameter serat kelapa melalui perhitungan variasi nilai M1-5 memiliki rata-rata sebesar 0,312 dan memiliki perbedaan sebesar 17,89% dengan perhitungan secara teori. Yang keempat, nilai diameter serat pisang melalui perhitungan variasi M1-3 memiliki rata-rata sebesar 0,0736 dan memiliki perbedaan sebesar 19,90% dengan perhitungan secara teori. Perbedaan-perbedaan nilai yang terjadi dapat disebabkan oleh faktor human error, di mana pada saat melakukan titik tengah pola terang pada masing-masing orde tidak presisi sehingga terdapat perbedaan dan ketidaktelitian pengamat dalam menghitung. Faktor lain adalah ketidakakuratan alat ukur dan kondisi lingkungan pada saat melakukan percobaan. Terdapat cahaya masuk yang mengakibatkan pengamat sulit melihat pola difraksi dengan jelas. Berdasarkan pada hasil pengamatan, dapat ditarik dua kesimpulan, yaitu 1. Dengan menggunakan teknik pengukuran optik, yaitu metode difraksi, didapatkan hasil diameter serat alami kelapa, yaitu sebesar 0,312 mm, serat alami jagung sebesar 0,344 mm, serat alami pisang sebesar 0,0737 mm, dan isi pensil mekanik sebesar 0,4942 mm. 2. Berdasarkan pola difraksi yang muncul pada layar masing-masing, dari setup alat eksperimen fenomena difraksi, didapatkan hasil diameter serat alami kelapa, yaitu sebesar 0,38 mm, serat alami jagung sebesar 0,6455 mm, dan serat alami pisang sebesar 0,093 mm. Selalu belajar dari kehidupan. Sekian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Fisika Dasar 2A kelas 38 akan melakukan percobaan pengukuran diameter serat alami dengan menggunakan metode difraksi untuk memenuhi tugas RBL Fisika Dasar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.